Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Ayolah hadirun jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis ilmu, majelis yang sudah kita pahami penuh dengan keutamaan. Hari ini kita melanjutkan tentang kesalahan doa ya, yang kita tidak harapkan dan ini harus kita pelajari. Sebelumnya kita juga sudah melajari banyak hal, termasuk karakter orang mukmin yang manusia pendoa ya. Orang mukmin adalah manusia yang selalu bergerak dengan doa-doanya. Hadirnya kajian ini juga karena doa, pertemunya kita dengan doa, selamatnya kita ya masih dengan kaitannya dengan doa. Bahkan seharian tadi ya kita mendapatkan bukti doa-doa yang Allah ijabahi. Ada banyak kemudahan, ada banyak kemaslahatan, ada banyak kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita sudah belajar banyak sekali ya, bahkan kita juga belajar apa bedanya berdoa dan mengandalkan diri sendiri. Sampai hari Ahad itu kita ngajinya sampai jam 8, 2 jam lebih. Dan ini semoga bukan hanya sekedar catatan bahwa kita ini betul-betul orang mukmin yang karakternya tidak lepas dari doa, bukan orang mukmin yang terjebak dengan sikap mengandalkan diri karena kesolehannya, karena alimnya, karena hal-hal yang ia menjadi ujub. Di sela-sela kita akan melanjutkan ya, kita sudah mendengar ada saudara kita di Turki yang kena gempa ya. Ya, kita pun juga turut mendoakan gitu ya. Dan inilah yang menjadi bukti bahwa ini akhir zaman, karena tanda akhir zaman itu adalah kasratul zilzal, banyak gempa. Dan kita sudah melihat ya, bahkan videonya kan live gitu ya, 7,8 seperti itu hancur. Mungkin karena tidak di kedalaman, di permukaan, jadi kayak di kemarin itu Cianjur itu karena kan di permukaan, maka gempanya meski hanya sekian, di bawahnya Turki itu sudah hancur, apalagi yang Turki 7,8. Di saat yang bersamaan tadi itu di Banten juga ada gempa, skalanya berapa gitu ya. Dan Bapak Ibu, semoga kita tidak tipe manusia yang berpikir kan itu bukan di Malang, naudzubillah min dzalik. Dan ilmu itu sudah kita sampaikan, jangan sampai kita ini merasa aman dari makarnya Allah yang justru itu dianggap sebagai orang yang merugi. Dari sisi bahwa harusnya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang banyak yang kita lakukan, yang bagaimanapun kalau Allah menyayangi,
balasan dari dosa itu ya disempurnakan di saat kita hidup di dunia. Sehingga kita selalu mohon agar Allah SWT senantiasa meridhoi hidup kita, gitu ya. Bagaimanapun salahnya kita, masih Allah berikan apa? Ruang ampunan, pemakluman, ya Allah berikan apa? Taufik untuk taubat, sehingga kemudian senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, jangan sampai kita berpikirnya tadi itu karena bukan di Malang lalu kita nyantai dan menjadi terlena dan bahkan akhirnya kita dihukum oleh Allah, naudzubillah min dzalik, gitu ya. Dan ini juga termasuk akhlak kita, kemuliaan kita masing-masing diuji ketika ada saudara kita yang di Turki yang data awal tadi itu saat gempa saja sudah ada 500 orang ya, 500 orang atau 500.000 ya. Perkembangan sekarang kita nggak tahu karena ya parahnya gempa itu dan rata, dan itu pun masih diikuti dengan gempa-gempa susulan. Dan sudah diramal lama dan dibahas bahwa mulai dari Jakarta sampai pesisir utara itu akan ada ancaman gempa yang bahkan megatrust, angkanya bisa 9, sekian. Itu tambah lebih mengerikan lagi. Sehingga Bapak Ibu betul-betul bahwa akhir zaman ini harus disikapi dengan apa? Kesadaran untuk menghamba dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah akhir zaman itu luar biasa, jangan sampai kita ini terbawa arus fitnah itu, dan ini naudzubillah min dzalik. Dan hanya doalah yang bisa mencegah keburukan, takdir buruk. Kemarin kita sudah ngaji bahwa hubungan doa dengan bala itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama bala diusir dengan doa. Yang kedua doa lebih lemah, balanya mengalahkan, tetapi apa? Statusnya ringan, bahkan lemah. Yang ketiga ya talijan, saling bertempur, saling bertarung sampai kiamat. Nah, kita ini selama tidaknya ada di kekuatan doa, ya. Dan kita sudah bahas panjang, maka jangan sampai kita kaget, jangan sampai kita ini heran, gitu ya. Terus macam-macam reaksinya ketika Allah hadirkan teguran-teguran berupa musibah itu, karena salah satu kelalaian kita adalah apa? Tidak banyak berdoa. Baik, kita baca kitabnya. Wa minal afati allati tamna'u, termasuk apa? Hal yang seseorang itu salah, ya, sehingga dia terhalang. Tamna'u tartibu asari doa alaih. Kalau sini tarot tubuh asari doa. Jadi pengaruh dari doa itu terhalang. Padahal pengaruh atau dampak doa itu luar biasa banyak sekali. Apa itu? Ayyasta'jilal abdu, hamba itu apa? Tergesa-gesa, terburu-buru. Ya, karakternya apa? Terburu-buru, tergesa-gesa. Wa yastabtiu al ijabah, lalu dia mengklaim apa? Wah, doaku lambat. Ya, dia berpikir apa? Doanya lambat diijabahi oleh Allah. Fayastaksaru, maksudnya gitu. Lalu dia jenuh, dia apa? Boring, dia apa? Ya cenderung apa?
ya jenuh itu, malas atau kemudian tidak semangat lah, gampangnya gitu. Fayada doa, kemudian dia meninggalkan apa? Doa. Jadi sini Bapak Ibu ini penting sekali. Kalau ulama sudah nulis ini, itu berarti fakta di lapangan pasti banyak. Orang mengalami kejenuhan doa akibat apa? Terburu-buru minta diijabahi. Ya. Ini masalah ini ya, masalah. Apa kesalahannya? Sikap terburu-buru. Ya. Maka kita harus muhasabah, apakah kita punya karakter suka nggupui, ya, apa, tergesa-gesa, pokoknya nggupui, ya, dan seterusnya. Itu bisa memberikan pengaruh terhadap ibadah, ya, termasuk doa. Jadi justru yang terburu-buru itu sikap yang harus dijauhkan, dan ajaran Islam mencegah sikap apa? Terburu-buru. Malah lawannya apa? Rifqon, apa? Kelembutan. Artinya ya seseorang itu butuh tenang gitu ya, tidak kupuh kabeh gitu ya, sehingga ya suatu itu dikerjakan dengan apa? Ya dengan keilmuan, bukan dengan gerak apa? Gerak emosinya, gerak jiwanya, gerak nafsunya. Karena kalau orang bergerak dengan ilmu, semakin dia berkembang dengan keilmuannya, maka dia semakin lebih bagus. Tapi kalau orang itu bergerak dengan karakter dasarnya, yang karakter dasarnya itu tidak sesuai dengan ilmu, maka semakin bertambah usia, tambah semakin menunjukkan karakter yang tidak ideal. Mungkin suatu saat nggupui itu dipenuhi sama Allah, nggupui. Tapi kalau nggupui terus itu dikembangkan, dan apalagi usianya tambah, itu nanti tambah kelihatan apa? Kurang bagusnya akhlak nggupui itu. Apalagi kalau sudah menua, itu nanti judulnya apa? Heboh, kacau semua itu. Karena kalau tidak dipenuhi, pasti gini loh, orang nggupui itu kan ada dua kemungkinan. Kalau tidak terpenuhi, apakah dia bisa nerima? Ya kan gitu. Atau kalau tidak terpenuhi, ya dia bisa merespon marah, jengkel, dan seterusnya. Nah, rata-rata orang kalau nggupui itu apa yang terjadi? Ya, nerima atau tidak nerima? Ya, tidak terima, itu masalah. Dari sini Bapak Ibu bahwa Allah itu tidak bisa diibadahi dengan cara yang salah gitu. Kalau diingat ya, Allah itu tidak bisa diibadahi dengan cara yang salah. Mungkin suatu saat nggupu-nggupui itu masih bisa dibetulkan karena Allah memberikan pemakluman. Justru dengan kasih sayang oleh Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, suatu saat juga nggupu-nggupui itu nggak dipenuhi sama Allah karena itu cara yang salah. Dan itu kasih sayang Allah untuk mencegah hamba itu lebih buruk, ya. Dan tidak berarti orang gupu-gupu itu tidak dijabahi itu Allah benci, tidak. Justru itu menyembuhkan yang bersangkutan. Sebab kalau diteruskan karakter apa? Tergesa-gesa itu merusak di mana-mana. Ya, coba saja apa yang semua yang serba tergesa-gesa itu. Walaupun ada yang bayar hutang ya kudune cepat gitu kan, nikahkan anak gadis ya, tapi sak cepet-cepetnya bayar hutang apa ya terus jempalian kan juga ndak gitu. Karena makna cepat itu disegerakan bukan berarti terburu-buru ya. Nah, apapun yang judulnya terburu-buru, istijal, itu pasti berdekatan sama setan. Bangun gedung ini naik buru-buru, borongan itu mesti apik wis. Ya, kan buru-buru kan, borongan. Pokoknya ndang bentuk habis selesai ambruk. Nah, kan terburu-buru. Kurung wae garing disengkut. Nah, kan gitu. Ya. Kemarin kita ngobrol sama kontraktor mana, nggak ada. Ya, dia sempat cerita
habis ngecor itu akhirnya retak menggelung karena belum waktunya diambil penyanggahnya, kupu dipindah ke yang lain. Sifat terburu-buru itu selalu seperti itu. Masak saja kalau terburu-buru ya irisane ketok gak karu-karuan, morat marit ya korat karit jempalian. Dan unsur kelembutan tidak ada, unsur kerapiannya menjadi hilang, seninya tidak tampak. Karena apa? Sifatnya terburu-buru. Jadi sekali lagi kaidahnya bahwa Allah itu tidak bisa diibadahi dengan cara yang salah. Ya, mungkin Allah berikan pemakluman karena Rahman Rahimnya Allah, tetapi itu tidak bisa diteruskan. Walaupun ada momen kondisi di mana Allah malah membiarkan orang beribadah dengan cara salah karena sudah diingatkan berulang-ulang. Ya, statusnya tidak diridhoi tapi diizinkan, gitu ya. Misalkan kesirikan, kan banyak ya, yang ilmu putih dan macam-macam itu kan sebenarnya kan mengibadahi Allah dengan cara yang salah, tapi dibiarkan sama Allah. Kenapa ya? Antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah itu berjalan bareng. Iradah syar'iyah itu kehendak Allah secara syariat, itu tidak ada yang dikehendaki masuk neraka. Ya, bahwa Allah menghendaki seluruh orang mukmin, orang manusia itu baik. Tidak ada kehendaknya buruk, itu tidak ada. Tapi kauniyahnya, faktanya, sunatullahnya itu harus ada orang buruk untuk mengisi neraka itu. Harus ada. Makanya kadang dakwah pun mentok, harus ada orang resek, harus ada orang jahat, orang munafik, itu memang untuk dihadirkan dalam rangka untuk ya keseimbangan yang Allah ciptakan tadi itu. Jadi dari sini Bapak Ibu, seorang berdakwah itu harus tahu posisinya. Dia bukan mempengaruhi hasil, yang hasil itu di tangan Allah. Dia hanya menjalankan sebuah proses yang itu diharapkan bisa mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Walaupun hasil tetap diharapkan, gitu ya. Baik, kembali kepada salah satu yang menyebabkan terhalangnya diijabahi doa adalah sikap terburu-buru. Ini masalahnya. Kemudian orang itu karena sudah tidak sabar, gitu kan, percuma tuh nggak sawi gak dijabahi, gitu. Itu khasnya orang yang terhalang doanya. Wa huwa bimanzilati, tadi itu langsung ditinggalkan. Wa huwa bimanzilati man badaro badaron. Orang yang menanam biji atau benih. Au ghorosa hirosan, atau dia menanam satu tanaman. Faja'ala yata'ahadu, dia kemudian menjaga, ya, wayaskihi, kemudian menyiraminya, layaknya orang nanam kan, dirawat. Falamma istab to'ah, tatkala kok lambat gak tukul-tukul, kamalahu, kesempurnaan ponan, wa idrakahu, apa yang dia pahami tadi itu, tarokahu wa ahmalahu, lalu ditinggalkan, diabaikan. Percuma ya. Padahal tanaman itu punya karakter, biji itu punya, bibit itu punya karakter. Ya kan, nggak semua biji benih itu ditanam langsung tukul kan, enggak kan. Ada yang butuh waktu sepekan, ada yang 2 pekan, ada 1 bulan. Ya kan gitu. Doa juga sama, ada yang dijabahnya cepat, ada yang lambat. Karena apa? Tergantung dari syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Dan doa itu juga akan berbeda untuk dijabahi selain syarat adalah dari sisi apa yang kita minta itu perkara besar atau perkara kecil. Kalau urusan-urusannya besar, maka doa itu menuntut untuk menyeimbangkan nilai besarnya yang kita minta kepada Allah.
paham? Adalah tidak mungkin Bapak Ibu. Kita itu minta anak kita soleh, semalam berdoa soleh, betul tidak? Paham? Ini ngimpi, ini karakter yang salah berpikirnya. Kita minta surga, sekali berdoa selesai, tidak bisa. Kita minta istiqomah, sekali berdoa selesai, tidak bisa. Dan berbagai macam hal yang nilainya itu besar, maka karakter doa itu harus diulang-ulang, mulihin, ya mulahun. Jadi orang itu harus mengulang doa, harus Allah. Kalau tidak, ya tidak memenuhi standar apa? Diijabainya doa. Setinggi sesempurna Rasulullah SAW saja, ketika dalam perang Badar, Rasulullah tidak berdoa sekali membaca ya Hayyu ya Qayyum. Itu sampai subuh. Nah kita itu seringkali karena nggak tahu ilmunya, berdoa itu secukupnya versi kita bisa jadi kurang banyak, ya kan gitu. Tapi minta hasilnya cespleng, kan gitu. Kalau ditanya sudah pinter membangun lagi alibi gitu lah. Kalau kita masukin lagi, coba doanya kapan, berapa kali, berapa lama, redaksinya kayak apa, terus waktu itu memintaannya sebenarnya. Kalau dimasuki ternyata sudah tidak memenuhi standar. Tapi di hadapan, ya kalau ada konsultasi, seolah-olah kita itu sudah habis-habisan berdoa kepada Allah, kan masalah. Dan saya tanya, Bapak, doa itu kan bentuk takarrub, betul? Takarrub itu kan upaya kita untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi gitu. Takarrub itu apa? Upaya kita untuk apa? Lebih mendekatkan diri, dan sikap takarrub itu disengaja dipersiapkan. Qarrib itu maknanya itu apa? Mendekatkan yang sifatnya apa? Dipersiapkan, disengaja, menghadirkan apa? Keseriusan, bukan sekedarnya berdoa. Artinya kalau kita itu betul-betul doa itu sebagai bentuk takarrub kita kepada Allah, dilihatlah bajunya sama Allah. Ono baju wanyarake kaos oblong, ndonga kaos oblong, nang bangai lu gak oleh ditokno, Mas nek dodolan tahu aja nek kene ngono. Kasus kok klambi anyar gawe manten. Jadi manten klambine apik, nang Allah klambi sekedarnya. Itu kalau saya, walaupun tidak ada syarat yang kaku keras melarang, ya tahu dirilah. Kalau Allah saja disikapi tidak dengan hormat, tidak dengan adab, itu manusia itu judulnya kan al-jaza' min jinsil amal. Kalau cara ngajeni aja salah, takarrubnya maknanya salah, gimana bisa diterima? Walaupun Allah itu tidak seperti berpikirnya manusia seperti kita, karena Allah itu Maha Rahman Rahim. Bisa saja dalam suatu tertentu kaos oblong itu dijabai. Mergo orang itu tidak ngerti apa-apa. Wong wis ndonga wis apik lho. Tat, aja nggawe aturan sing salah, Tat. Kan gitu kan. Ini tak rangkul kabeh orang-orang itu apa. Ya sing kaos oblong aja diterima. Tapi nek terus-terusan padahal klambine apik ngono kan. Ya suatu saat ditahan sama Allah untuk apa? Ada cara yang salah di situ. Apa perintah Allah kalau masuk masjid? Pakai baju bagus atau baju kaos oblong? Ada takon nih, sampean gawe klambi ku apik apa lek? Ayo tak takoni lah. Klambi ini kan mesti di nomor 2, nomor 3, nomor 1 itu nang manten. Salah, acara apa seminar ngono kan. Nah Allah klambine iku nomor piro ayo? Ayo antum. Nah itu aja kalau malaikat misalkan investigasi saja sampean banyak yang kena itu. Iya Tat, saya salah Tat, klambiku api-api kata gawe malah anyar gak dibuka. Engko riyayanan dibuka. Oh riyaya ngedepi menungso. Masalah lagi. Takarrub kita itu banyak yang salah Bapak Ibu. Kurang beretika atau adabnya sangat rendah.
Kalau takarrub yang artinya adalah orang itu apa ya, mendekatkan dalam bentuk-bentuk ritual, ya ada ritual-ritual yang banyak di Nusantara ini yang tidak benar kan gitu. Itu biasanya asal-asalan atau serius kan, ya kan, bahkan harus mengikuti tata caranya kan, aturan mainnya, betul ya, bahkan termasuk cara pakai baju, bahkan cara dia berjalan, demek-demek nang pohon itu gak oleh saenake dhewe kan gitu. Terus nggo panganan ora, bahwa itu makna ubudiyah yang salah, penghambaan yang salah. Itu ritual itu ya ada kehusukan, ada kesengajaan, ada keseriusan, ada mungkin persiapan yang matang, hadirnya niat, terus fokus. Njaluk nang Ratu Kidul ya kudu ngono. Kudu ngono. Sampeyan delok nang segara-segara ini njaluk mosok tuh ratu, njaluk aku tuh, ora mungkin. Mereka itu ya meneng-meneng bengi-bengi ngobong, ana kae menyan, terus ana gaitnya, terus wis pokoke sing ngono lah. Engko syaraté pitik putih, pitik walik, cemani, itu kan ada yang dikorbankan. Nah kita wis njaluke kaos oblong, ombek ngantuk-ngantuk, wis mek dilu. Mek ibadah mek ngono tok lho. Amal soleh enggak ada, sedekah enggak ada, minta dijabahi, ora teruji. Bagi yang sudah ngaji lama itu enggak teruji. Kalau sing anyar-anyar itu ya, itu bener. Kalau orang awam itu sudah luar biasa, ibadah seperti itu sudah luar biasa. Lalu Imam Bukhari memberikan analogi, percontohan, permisalan. Itu seperti orang nanam. Oke Bapak Ibu, orang nanam itu yang harus dilakukan apa? Bahwa dia harus tahu apa yang mau ditanam. Ilmu menanam harus tahu. Apa yang harus dipersiapkan, dia tidak tahu ilmunya. Kan begitu. Kan harus paham ilmu menanam. Pertama, apa yang akan ditanam, lalu karakter yang akan ditanam itu seperti apa, butuh lahan apa, cara menanamnya seperti apa, pupuknya seperti apa, buahnya nanti seperti apa, cara merawatnya seperti apa, kan gitu. Termasuk nanti itu dia akan mendapatkan hasil itu rentang waktunya kapan. Kalau nggak tahu ya kayak gini nih, ada orang mau menanam biji, benih atau pohon apa, terus didelok kok gak dukul-dukul, gak ngasilkan. Lah nanam mangga dinteni saulan. Kesuwen ya. Kan problem. Sama, jenengan kan harus tahu ini doa ini apa temanya, seberapa pentingnya, seberapa besar nilai keutamaannya. Terus minta semalam jadi. Jangan kasus konflik rumah tangga, minta setiap malam langsung selesai, ya tidak bisa. Kan bisa jadi itu cara Allah untuk membuat pasangan itu untuk selalu dekat dulu kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Anak misalkan, apalagi anak SMP nakal, SD ini nakal, misalnya gitu. Terus ndonga, terus dia nggak lihat hasilnya, terus kalau ada konsultasi, saya sudah doa lama, Ustaz. Padahal anak soleh itu kan prosesnya panjang. Kalau dia lolos di SMP, SMA belum tentu lolos, dia harus berdoa terus. Kalau SMA-nya dia lolos sebagai anak soleh, maka kuliahnya belum tentu soleh. Kena pacar jebol sana, zina, habis. Ya, susah ini nggak bisa sederhana. Padahal saya sering kali memberikan pencerahan pada pasien, ya, tentang keluhan-keluhan terhadap anak yang ia didik. Pokoknya intinya, kadang orang itu kan pintar membangun argumentasi, gitu kan.
bahwa seolah-olah dia sudah habis-habisan kan, apa soalnya seolah-olah sudah maksimal. Saya bilang begini, kalau kita bicara anak ya, kenapa anak itu tidak gampang untuk dididik, tidak gampang ya kita berdoa langsung wujud jadi anak soleh. Kenapa kita ini menginginkan anak itu baik itu ada banyak tantangan, ada banyak hambatan yang kemudian dikonsulkan lah gampangnya gitu teman-teman. Ya saya balik bertanya lagi, saya ajak berpikir. Akhirnya kan nggak bisa jawab juga. Saya bilang ke orang tua atau siapa yang, Pak, Bu, tolong diingat, anak itu diharapkan soleh itu ujungnya surga atau neraka? Surga itu gampang atau sulit? Seperti itulah cara memahami kasus apa yang kita sedang minta kepada. Lah, judulnya masuk surga lo kok penak. Tak titip naik sampean Pak, naik sampean penak bentuk doanya, terus dijabai anaknya soleh. Aku titip pisan. Ngaco. Ini nggak paham syariat, nggak paham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sama dengan kita juga. Sekarang kita merasakan hidup kita seperti apa? Sederhana atau jempalian? Noto iman ini kayak apa? Iman kok kayak gak menep-menep, bolak-balik diodak-aduk yang tahu ya. Iman itu kayak apa? Apa? Yazid wa yangkus, naik tuh turun. Naiknya naik alhamdulillah, yangkusnya turun ini kakean loh. Futurnya itu lalu banyak. Kok pas saya ngaji mana naik mana, gak ngaji mudun. Kenapa begitu? Nantinya kenapa mempertahankan iman itu begitu susah? Ya, selain mengejar iman itu juga susah, tapi mempertahankannya jauh lebih berat, lebih susah. Kenapa? Sama, jadi kan harus sadar bahwa surga itu telah amat sangat mahal, Bapak Ibu. Dunia seisinya, jadi kan untuk nyuap Allah nggak akan bisa masuk surga itu. Bahkan sesoleh-solehnya jenengan itu tidak akan pernah bisa langsung serta-merta, ya Allah mana surga saya, nggak bisa. Rasulullah saja itu tidak berani begitu ke Allah, lantas serta-merta langsung jatahnya surga, kecuali dirahmati Allah. Apalagi kita sing dosane akeh, pencitraane kaya yo api-api. Oh, dosane akeh pencitraane wis kaya apa surga melok-melok, jauh. Sehingga saya itu melihat syariat itu di tataran, di standarisasi, di ukuran. Sebetulnya Allah itu tidak menghendaki kita itu muluk-muluk, kan gitu. Sudah berikan semampu kita, dan itu dilihat oleh Allah sebagai apa? Hal yang apakah Allah itu gampangannya kalau di kita merahmati sehingga kemudian Allah masukkan kita ke surga. Hanya di situ aja. Kayak apa sih kita itu mempersembahkan penghambaan kepada Allah? Seperti apa kita memperjuangkan penghambaan itu? Adapun kalau sudah tidak mampu, Allah juga tidak membebani. Cuma orang itu dilihat seberapa seriusnya dia menginginkan penghambaan itu. Di mulazamah kemarin itu Rasulullah SAW itu sampai berpesan, kalau besok kiamat kamu masih bisa bersedekah separuh kurma. Separuh kurma itu loh, nilai nominalnya berapa? Berikan. Atau kalau masih bisa menanam satu tanaman, padahal besok masuk apa sudah kiamat, tanam. Apa yang bisa kita petik? Bahwa Allah itu tidak melihat dari satu bagian separuhnya dari biji kurma atau satu tanaman. Tidak, Allah itu hanya melihat seberapa kamu menginginkan penghambaan itu, seberapa engkau menginginkan Allah, seberapa senang kita itu menghamba, seberapa kita itu memberi yang terbaik. Yang terbaik itu loh, nggak terbaik gitu loh. Iso-isone ade itu bukan iso-isone sekedarnya, ya dalam arti yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah. Dilihat yang terbaik pun tidak terbaik gitu. Yang terbaik masih jatuh bangun. Ya sudah. Wong ancene isone sakmono. Semoga itu bisa mengundang ridhonya
Allah. Semoga dengan itu Allah merahmati. Sampai kita itu dilarang apa? Berputus asa dengan dosa-dosa. Yang penting jangan putus asa, Bapak Ibu. Nah, kalau setan karakternya apa? Sok suci kan. Datang sok suci, setan itu sok suci. Ah, kamu gak bakal diterima tobat kali ini. Wong tobat kedulinan, oh munafik kamu itu. Dikasih teror seperti itu, adalah gangguan seperti itu masalah. Tapi bukan berarti Bapak Ibu kita memberi ruang apa pembenaran apa tobat kumat, tidak begitu. Itu juga tidak benar. Kata Imam Nuqayyim itu tertipu. Sehingga kalau begitu, bagaimana cara kita memelihara doa itu supaya diijabahi? Itu kan judulnya begitu ya. Karena ternyata tanaman itu pun juga butuh waktu. Ya, bahkan butuh syarat-syarat supaya dia tumbuh. Lalu baru diharapkan bisa menghasilkan. Ya, ini hampir semua usaha itu begitu. Bisnisnya juga begitu, pekerjaan begitu. Ternak saja, kalau asal-asalan gimana itu? Masalah itu. Ya, ahli ternak itu kenapa tidak langsung memberikan makanan yang rumput atau apa yang dia ambil lalu diserahkan ke hewan. Kalau langsung itu kalau tidak ngerti kembung mati. Ini ilmu ternak loh ya. Bahkan kan juga nggak semua tanaman itu bisa untuk makanan kambing, bahkan bisa ada tanaman itu kalau diberikan langsung kembung mati juga, keracunan. Itu ada ilmunya, semua ada ilmunya. Sehingga apalagi menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dengan Rahman Rahimnya Allah utus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita umatnya adalah kewajibannya adalah mencari apa warisan Rasulullah berupa ajaran itu. Gimana cara kita menghamba kepada Allah yang benar, termasuk dengan doa. Nah, ini ditampilkan oleh beliau hanya untuk menjawab orang yang berkeluh kesah punya problem, dan problem itu diupayakan untuk apa? Diselesaikan berbagai cara, tidaklah hadir, justru tambah banyak masalah, bahkan tambah masalah itu tambah menguat, sehingga kalau tidak ditolong maka dia akan binasa. Kitab ini lahir untuk menjawab persoalan seperti itu. Nah, diteruskan oleh beliau, salah satu yang membuat doa itu terhalang adalah sikap terburu-buru. Baik Bapak Ibu, mari kita berpikir lebih mendalam ya. Apa jadinya kalau kita minta sesuatu ke orang ngupui? Ayo, misalkan anak ke ibunya saja, nek digupui piye saja, itu tarik bajunya, malah tambah dijewer, dikaplok, disamblek, ganggu ae, sik ta lah, ngono ae mesti disentak. Sampai neng warung pesan makanan, terus sampe cepet sampe didodok sudil sampe nek ngono dilaporno bojone, Mas iki amen antem minggu isru tok. Gak ngerti wong gupuk kabeh ngerti gupuk. Semua yang meminta dengan tergesa-gesa itu pasti apa? Ya tidak seperti yang diharapkan. Justru malah ya dia mendapatkan banyak hal yang merugikan dirinya. Sama seperti itu. Nah, terhadap Allah apalagi. Wong terhadap makhluk saja kita nggupui saja salah, apalagi ke Allah nggupui. Lah Allah digupui. Sasane iki mikirin genah apa ora itu ya. Allah digupui itu mikirin genah apa ora. Opo ndonga suwi ora dijeng gremeng nang Allah. Gremeng nang manungsa ya sudah jelas ini, apalagi gremeng nang Allah. Untungnya Allah itu terkenal apa? Rahman Rahim. Jadi Allah itu teruji dengan apa? Rahman Rahimnya. Allah itu Masya Allah ya. Luar biasa apa? Menyayangi hambanya. Tapi menyayangi itu tidak berarti harus menuruti kan? Cara-cara yang salah
Suatu saat diizinkan, suatu saat di stop untuk menyelamatkan manusianya. Bapak Ibu, menjadi manusia yang serba tergesa-gesa itu pasti sakit. Kejiwaannya sakit, fisiknya pasti sakit. Coba saja apa jadinya kalau orang itu serba tergesa-gesa selain marah? Apa jadinya? Kalau orang itu serba tergesa-gesa, nggak sabaran, selain marah apa? Selain stres, selain ya fisiknya sehat apa sakit? Wong gubui nggak terpenuhi itu sehat apa sakit? Oh tambah sehat sehat konti mencelak pikirannya. Asam lambung gara-gara apa? Gupu minta segera dipenuhi. Dada sesak gara-gara apa? Minta segera kepala pening gara-gara apa? Ya. Paham ini ya? Ngerukyah itu juga sama. Kalau terburu-buru nggak bisa. Dia harus hati-hati. Kayak ngedepi banteng. Salah ya diseruduk selesai. Harus halus, harus lembut. Halus lembut itu bukan berarti terus lemak-lemek, enggak. Tapi artinya tidak membuat apa? Keruh air. Ikan kita dapatkan, terus kita tidak perlu ngubek banyu. Itu jenenge ngubek. Memang pingin coba iwak dengan cara apa? Ngelileno mati kabeh ngono itu lain lagi. Itu kan rukyah model kesurupan. Nah, gitulah. Jadi model kesurupan itu model apa? Ngubek iwak. Gak bisa diracun bisa. Kalau dakwah itu kan rukyah kita kan dakwah. Kita kan menasihati, melembutkan, menyadarkan, menghubungkan dengan Allah gitu ya. Memahamkan. Manusianya paham, dia tunduk, dia rujuk ke Allah, makhluknya jadi ngikut. Tapi cara-cara seperti ini kan butuh kelembutan. Gak bisa langsung diperontok, gak usah dipaksa. Bahkan kita kadang-kadang harus mengalihkan dulu. Misalkan tadi itu ada yang mau kontak serupan. Ya kita harus pakai pendekatan kebapaan dulu. Ada apa? Oh, itu loh. Ya pasien tuh kaget kan. Saya mau diapakan? Mulai kan gitu. Saya mau diapakan loh. Memangnya mau diapakan? Ini apa? Ini rumahnya Allah, masjid. Saya tanya dari mana? Sekolah. Dialihkan. Persis dengan ilmu yang kita ajarkan itu tak terapkan. Kita pun dengan senyum, jangan terus ini masjid. Oh ya. Kontak jerit. Saya alihkan. Kelas berapa ini? Sekolah apa? Itu kan gitu. Dialihkan. Terus dia jawab, kelas 10. Kelas saiki ya 10. Dia dikitakan enggak ada kelas 10. Tak hitung sih opo 10. SMA. Soal kelas 1. 2 tahun lagi loh. Jurusan apa? Disebut no jurusan ya wangel-wangel bisa singkatan bahasa. Saya nyoba apa? Memberi harapan. Saya kenal banyak ini. Kalau mau ngeprank dikit lah. Dia kan akhirnya kan wow, lali sampai lorone itu. Mau kesurupan enggak jadi sewenang. Baru tak serahkan tim itu sudah lebih. Itu apa itu? Bom. Untungnya tim saya sudah berpengalaman. Enggak, ini kacamata. Berikan permen aja. Terapi itu kayak gitu itu. Harus dengan apa? Memahami psikologi, harus lembut, harus cair. Coba kalau semua butuh apa? Ilmu, dan semua membutuhkan syarat-syarat ilmu itu. Kalau tidak terpenuhi pasti masalah. Nah, apalagi ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa orang yang doanya akan mudah diijabahi? Siapa? Apa? Tidak kupui adalah orang yang paling penuh etika di hadapan Allah. Kan gitu. Orang yang akhlaknya terbaik. Sekarang saya tanya, ya itu judulnya ya. Siapa orang yang doanya paling dijawab? Adalah orang yang beretika, paling beretika dan akhlaknya paling bagus. Apa etika terbaiknya orang berdoa? 1.
Ini harus ditulis itu. Apa kira-kira apa yang didahulukan? Jaluk aku. Kula nyuwun. Nah, itu mana itu maknanya apa? Harus apa? Tadarru, merendahkan diri. Lah ndonga pledang, pledeng, mbek ndelok HP. Ya Allah, jundul. Kacau ngene. Oh ndonga mbek ngantuk-ngantuk. Nyambung ndak? Butute nyambung ndak langit itu. Terus ditakon wis ndonga suwi. Wis kacau. Masalah. Harusnya doa itu senang, bahagia. Itu sudah kita kasih materinya. Baik tadarru. Dia harus merendahkan diri. Tidak boleh sombong, tidak boleh membawa prestis sosial. Masa sampean jenengan ya, misalkan ditakdirkan profesor. Ndongone profesor itu rada gagah. Ya Allah, saya profesor. Dikaplok kayak malaikat. Kacau gitu. Allah kok diduduhno profesornya, astagfirullahaladzim. Masuk profesor nek sujud itu ya dia seperti kuli nyun sewu itu. Bahkan sik paut sekolahane sik ngeja gitu loh. Lah menghamba kok diduduhno cerdase. Ilmune teko Allah kabeh lho. Prek. Kan tadinya dia enggak tahu apa-apa. Kacau. Begitu juga kalau berdoa dengan jabatan sosialnya, kekayaannya, kacau. Bagaimana dia bisa memenuhi standar apa? Orang merendahkan diri di hadapan Allah. Ya kacau. Makanya kadang apa Bapak Ibu? Orang itu tidak bisa berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena dosa-dosa prestisnya, dosa-dosa kebaikan yang diklaim miliknya bukan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kan di situ. Yang kedua apa? Kalau orang sudah merendahkan dirinya, saya tadi itu saya contoh-contohkan ya, saya tidak bermaksud menyindir profesor, enggak juga. Ono tak sebutno profesor terus mangkel mbek aku ya, kan berarti itu butuh diruqyah. Profesorku ya wakai kan gak mesti dheweke kan gitu. Orang kok baper banget kan ya berarti gangguan. Terus yang kedua apa? Kalau orang itu tadarru. Tadarru itu kan apa? Hati atau dohirnya, jasadnya? Hati. Terus fisiknya tolah-toleh ngono. Piye takarub kok tolah-toleh ngono. Ya wong nangone Ratu Kidul ya kudu tunduk are mosok kok tolah-toleh. Ya hati ya fisiknya. Dan tadarru itu tampilan pasti fisiknya dulu. Ya kenapa? Karena bukti tadarruknya hati itu di fisiknya. Enggak bisa Bapak Ibu orang mengatakan hatiku itu tadarruk tapi pledang. Ayo itu kelainan gitu. Masalah. Oke. Setelah tadarruk apa? Kita itu butuh merawat, butuh memperhatikan doa itu untuk dijabahi. Apa? Ya. Sekarang saya tanya, butuh atau setengah butuh? Sangat butuh. Lalu njaluk gak jelas. Ya misalkan sampai njaluk naon. Ya bisa anak sapi saya minta diberi ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Yo. Aku bilang ya enggak usah. Kan berarti anakku enggak terlalu butuh. Kan masalah gitu ya. Jadi kalau apa? Harus dalam kondisi apa? Kalau di kitab kan daruratu sahibu. Artinya pelakunya itu betul-betul sangat darurat, butuh. Dukun aja kalau dia tidak terlalu butuh dijabai mbak iblis ora niat njaluk. Berarti kalau dukun itu supaya dijabai mbak iblis itu udah mulai PT ini kan serius itu. Ya, yakin lagi kan gitu. Jadi ada banyak hal yang kita harus penuhi standar apa? Etikanya, akhlaknya dalam meminta kepada Allah. Belum lagi begini, bisa enggak orang dengan karakter banyak kesalahan terus cuma njaluk tok? Ayo, kan enggak bisa kan? Orang dengan karakter banyak dosa, banyak salah, cuma meminta, bisa apa enggak?
Ada karyawan sering bolos, sering nyolong balung, gue nek tuane teko lagi nyatak cetok, nyatak pacul, nyatak sekop, noto-noto botong, kan, angkut-angkut apa, batu, nengguluk semen, tuane gak ono, lewes, rokok, ndelok HP, padahal ono CCTV. Terus Sabtune nado bayaran, bayaran kan, opo bayaran, kerja kan, jeragan itu maksudnya kan, petong dino 6 dino kan, tengah aku mlebu terus kan, wayal kan didudono CCTV-nya, ayo piye jajal. Iki nek dikurangi jame iku mek sampean 3 dino tok masuke, sampean njaluk 6 dino. Tapi kalau orang itu tahu akan ada potensi dirinya salah, mungkin karena ada udzur, sering terlambat, ada sakit yang nggak masuk, ada macam-macam lah. Dia cerita jujur. Saya kemarin masuk setengah hari karena ini, saya terlambat karena ngantar anak, karena darurat di sini cerita. Dihitung itu mek 3 dino, dibayar 6 dino, betul enggak? Betul enggak? Malah nek iso, kok gak ngomong aku, butuh piro? Oh, hebat kan? Nyadari kekurangan dirinya, dia jujur. Nah, ke Allah juga sama seperti itu. Berdoa itu kita butuh apa? Mengekspor dosa, kesalahan. Jangan malah nutupi dosa. Ya Allah nggak akan ngijabahi dosamu. Ini musibah itu untuk menutup dosamu, untuk negur dosamu kok kamu minta tok. Ya salah. Sehingga betapa pentingnya akhlak itu untuk menyebabkan doa diijabahi di hadapan Allah. Bahkan saking bagusnya akhlak itu, ya bisa saja sebelum ucapan doa kita selesai itu diijabahi. Bahkan bisa saja ya kita ini adalah hamba yang penuh dengan pertolongan, dengan taufik dari Allah, bahkan semuanya dalam bimbingan Allah, meskipun saat itu bahkan kita tidak sempat berdoa. Kan begitu. Jadi betapa pentingnya apa? Semua ketaatan dan ilmu agama yang kita kuasai itu berwujud bagusnya akhlak. Gitu loh, ya, termasuk bagusnya akhlak ini pasti bagusnya iya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama makhluk saja bagus, ya terlebih-lebih kepada Allah. Kalau kepada Allah tidak bagus, wajar kepada makhluk lebih wajar kepada pasangan tidak bagus, wajar kepada anak tidak bagus, wajar anak kepada orang tua tidak bagus, wajar ustadz kepada santri tidak bagus, wajar santri kepada ustadz tidak, tangga antar tetangga, antar rekan, antar atasan, dan semuanya menjadi apa? Berlaku hukum apa? Al jaza min jinsil amal. Kama tadinu tuh, dan sebagaimana kamu berbuat seperti itulah kamu diperlakukan. Nah, bayangkan lagi kalau reputasi sebagai hamba itu betul-betul Allah ridhoi. Hamba yang dicintai. Hamba yang dicintai itu kan walinya Allah. Walinya Allah itu bahkan apa? Pengurusan semuanya dalam apa? Pengurusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ke depannya ya semuanya Allah lah yang mengurusi. Tertingginya wali Allah itu adalah Rasulullah. Para nabi adalah tertingginya Rasul diantara yang paling tinggi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking sempurnanya Allah itu mengendaki baiknya Rasulullah SAW. Rasulullah itu kaya itu tidak diizinkan. Tolong diingat, kaya itu tidak diizinkan. Allah pilihkan kehidupan Rasulullah itu yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Dalam kesederhanaan, atau kalau tidak pas-pasan. Kalau judul mengeluh, Rasulullah dilihatkan di keluarga beliau
kadang berapa bulan itu ndak ada dapur yang ngepul, nggak ada masakan, roti kering kasih cuka. Tahu rotinya Arab? Tahu? Yang pernah umroh, ya nek kering itu geng gepuk kucing geblak. Propak sama nek digepuk ngelu langsung. Roti lho, watos iku iso. Dan perlu itu Rasulullah SAW, belum spring bednya Rasulullah tahu. Iya dari pelpakur man. Kadang tidur itu ya mikir, aku duduk nabi terus kok spring bed, ya malulah. Nek cinta sama Rasul. Kalau mem-PHP Rasul ya lain lagi lah, kan. Cinta tapi tidur di spring bed. Ya sampai bayangkan kedekatan itu. Rasul ndek kloso sampai ndek spring bed. Sopan pun ndak? Ayo. Kalau orang itu punya ikatan emosi cinta yang luar biasa. Tapi nek cuma mem-PHP atau cintanya cuma 30, 40, 50 ya cinta tapi spring bed empuk. Kan masalah di situ. Oke lah Bapak Ibu. Oke, Islam tidak melarang orang kaya, tetapi betul-betul harusnya kita memberikan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Silakan, bisa apa enggak? Jadi bahkan Rasulullah saja dipilihkan hidup yang paling tepat untuk Allah ridho secara sempurna, balasannya di surga yang paling sempurna. Nah kita itu tidak menghamba secukupnya, mintanya dunia dipek dhewe, betul nggak? Ketaatannya tidak ideal, tidak banyak, dosane akeh, kepingine bahagia dunia akhirat. Kita kan gitu. Prinsipnya apa itu berarti? Prinsip apa? Orang dagang modalnya didik olehne akeh, kan masalah kan itu. Nah, itulah kita, ini masalah. Sehingga kalau sudah seperti ini menghadap Allah itu kan seharusnya kita tahu di diri. Wong dosane akeh kok nggupuhi lho njaluk. Piye? Kan urutannya kan minta ampun dulu. Sampai diampuni gitu kan, baru terus urutannya diberi apa yang kita. Lho kok salah, nebus salahmu durung kok njaluk. Paham? Padahal menebus kesalahan itu hukumnya apa? Diwajibkan lebih dulu mengambil hak kita, itu hak. Mana antara kewajiban dan hak? Wajib. Oh, gitu. Akhirnya kan doa-doa itu kenapa kok tidak langsung diijabahi? Karena kita salah mengilmui doa. Coba kalau doa itu diilmui dengan benar, terus kita itu paham dan kemudian meningkatkan pemahaman cara kita berdoa kepada Allah. Bayangkan. Terus kemudian menjadi orang mukmin yang apa? Pendoa, manusia pendoa, dikit-dikit berdoa, dikit-dikit berdoa, dikit-dikit berdoa. Saya semalam itu berdoa, kemarin itu berdoa untuk kejadian pagi ini. Saya berdoa untuk sesuatu yang belum terjadi nanti malam. Loh ya kan gak ngono aja ngomong, lah sampean ndonga apa? Kalau tidak begitu, kan kacau kalau kita tidak berdoa untuk masa depan. Masa depan itu gak mesti dadi apa ndak. Termasuk dalam 24 jam kita itu kan berdoa. Malam didoakan dari sore. Ya kan gitu. Hari ini masuk doa pagi tadi, terus berdoa. Dan kalau kemarin dengan praktek tentang doa, itu mesti nanti akan menemukan hal yang menakjubkan. Termasuk tadi itu saya menemukan hal yang menakjubkan. Apa yang tadi saya lakukan melebihi dari apa yang saya bayangkan. Masalah yang disodorkan sama Allah itu begitu ringkas saya tangkap. Ini problemnya seperti ini. Padahal kalau dimasuki enggak karuan. Urusannya panjang kali lebar. Ruwet. Tewur dari orang Malang. Tapi selesai dengan doa-doa itu, subhanallah. Bahkan apa yang harus saya lakukan itu dibimbing sama Allah. Aku gak nulis akeh-akeh. Tak sodorno kertasku. Apa Bapak isi mawon. Jadi beliau yang isi. Pulsane akeh tak tinggal ampe arek ngobong sampah ngono. Mlaku mrene mudhun. Sik gurung mari. Wih, berapa lembar.
Coba kan aku nulis mau pegel. Ini ternyata dengan beliau menulis langsung itu mereview, murojaah kesalahan dirinya. Bayangkan, dia bisa nulis panjang buahnya. Apa bisa Ustaz baca Ustaz? Oh bisa. Tak delok ya rada angel. Tapi kan kudu menyemangati orang itu. Dengan begitu saya masih bisa. Subhanallah, doa itu di luar apa yang kita bayangkan. Doa itu tidak bisa dicengkeram dengan 1 tambah 1 pasti 2. Doa itu cara kerjanya di atas nalar, di atas logika makhluk. Itu harus jangan temukan. Bahkan doa itu mencegah hal-hal yang tidak benar, yang itu kita khawatirkan tidak terjadi. Doa itu mencegah emosi, doa itu mencegah apa? Kepanikan, doa itu mencegah apa? Kecemasan, doa itu mencegah semua yang tidak ideal dari kejiwaan kita. Tetap tenang, doa. Kalau jenengan berdoa sekali belum, doa lagi, jangan sekali doa sampai hati itu mantap, dan terus begitu. Jadi kalau dilihat dari persoalan ini Bapak, sebetulnya Allah itu cuma apa? Bukan Allah itu pelit, sulit diibadahi atau sulit mengijabahi. Allah itu hanya pingin kita itu benar. Tolong ya ingat, Allah itu ingin apa? Kita itu benar menghamba, tidak salah gitu loh. Didelok, dilihat, dong caramu ibadahi aku masih salah. Ya sudah diluruskan dulu, nggak diijabahi dulu gitu. Sampai kita itu benar cara menghamba, cara beribadah, cara berdoa, cara berzikir, cara menghamba. Ada orang menghamba judulnya nek butuh. Banyak apa enggak? Oh, banyak ini. Se-Indonesia berapa? 80% nyampe itu. Apa? Menghamba kalau butuh. Salah atau benar? Makanya kadang paket besarnya itu tidak dijabahi meskipun waktu butuh itu mendidih. Karena Allah lihat berulang-ulang orang ini cara penghambanya cuma pas butuh. Oke, pertama, kedua, ketiga, keempat dijabahi. Lama-lama Allah ingin menyelamatkan hamba, enggak dijabahi. Allah ingin hamba itu ngambil pelajaran. Berapa kali kamu cuma butuh saya saja gitu loh. Mana definisi kamu ikhlas? Mana katanya kan waladina amanu apa? Waladina apa? Waladina amanu apa? Asaddu hubban lillah, kan gitu. Orang mukmin itu apa? Sangat mencintai Allah. Mana katanya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana semua pernyataan itu? Kalau cuma pas butuh saja kita merasa serius dan membutuhkan dan kemudian mau memberi apa-apa. Kenapa Allah tidak diibadahi dengan kesyukuran kayak Rasulullah SAW? Kaki beliau bengkak karena cinta, karena mahabbatullah, karena senang menghamba. Jadi pergerakan kita rata-rata itu karena apa? Karena ya nilai egonya kita sendiri, butuh kita tok. Ini masalah Bapak Ibu. Sehingga kalau sudah seperti itu judulnya, orang mukmin yang masih salah itu butuh enggak masalah? Ya butuh supaya dirinya yang salah itu supaya tidak salah lagi gitu loh. Sehingga musibah itu perlu dihadirkan terus bagi orang-orang yang salah dalam menghamba kepada Allah. Paham? Ya. Nah sekarang kalau sudah tahu teorinya itu, kita mau salah terus mau benar? Mana yang akan diberi oleh Allah lebih banyak? Orang yang butuh sama orang yang dia senang menghamba? Coba jauh. Kalau yang pas butuh itu kadang orang tuh hampir putus asa baru diberi, betul? Iya kan gitu. Tapi kalau orang tuh senang menggambar dan tidak dikaitkan dengan dia butuh dalam arti butuh dunia, pas sakit, pas ada masalah. Ketika dia senang dalam kondisi menghamba, sakit senang, misalkan sehat senang, susah senang, melarat senang, kaya senang, pokoknya semua dia senang menghamba. Semua pasti dipenuhi oleh Allah judulnya. Kenapa? Ya Allah akan membalas sesuai dengan apa? Bagaimana hamba tadi itu memberikan takarubnya kepada Allah.
Orang seperti ini bahkan belum sampai minta dipenuhi. Kalau ada yang ganggu berarti menyatakan perang dengan Allah, kan begitu. Jadi keikhlasan menghamba itu dituntut luar biasa, dan ikhlas itu membahagiakan. Ikhlas itu nikmat Bapak Ibu. Ikhlas itu manis. Ya, artinya kalau kita menghamba dengan keikhlasan itu, penghambaan itu terasa lezat. Kok ditambah dengan masalah, tambah enak mana gitu. Karena Allah hendak mengangkat derajat kita lebih tinggi dengan menaikkan apa? Rasa butuh kita kepada Allah dan senangnya kita menghamba kepada Allah. Sehingga masalah musibah yang Allah hadirkan itu sebetulnya kasih sayang Allah untuk menambah apa? Penyempurnaan kita menghamba kepada Allah, bukan kita didolimi sama Allah. Kemarin juga sudah saya sampaikan kenapa musibah itu harus diulang-ulang. Itu di traumatik saya berikan, di kelas kepribadian saya berikan. Kenapa masalah itu kadang dihadirkan berulang-ulang. Tahu hal yang sama nggak selesai-selesai. Apa? Ya karena nggak ikut kuliah kepribadian dan traumatik, nggak tahu apa kira-kira. Itu pun kasih sayang Allah dong. Caramu menyelesaikan masalah salah terus kok minta dicabut diganti masalah yang lain. Ini saja lo kamu belum lulus, kenapa aku ujian yang sama, hikmahnya kamu tidak tahu, dosamu apa kamu tidak tahu, cara menyelesaikannya panggah begitu saja. Itu akhirnya dihadirkan terus masalah yang sama karena kita tidak bisa mengambil hikmah dari sebuah ujian atau teguran. Jadi Bapak Ibu, ini mencegah kita untuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menganggap syariat ini tidak sempurna, padahal syariat ini dari zat yang maha sempurna. Kalau jenengan benar dalam penghambaan, tauhidnya bagus, syariat itu terasa sempurna dan nikmat luar biasa. Setiap penggalan ibadah syariat itu, perintah Allah dan Rasulnya itu pasti kesempurnaan secara hasil, kesempurnaan saat kita proses mentaati, menjalankan perintah. Secara psikologi syariat itu kalau diikuti itu menyempurnakan kepribadian, dan itu pasti luar biasa. Kok ada orang beragama menghamba kepada Allah, menjalankan syariat kok gak karu-karuan, kacau? Itu pasti ada yang salah dengan cara ia menghamba atau dia memahami syariat Islam. Nah, ini harus diluruskan Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Wa Sahih Bukhari min hadis Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yustajaba li ahadikum malam ya'jal. Diijabahi salah seorang doa kalian selama dia tidak terburu-buru, malam ya'jal. Yakul ditanyakan, Yakul ditanyakan, da'autu, lalu disampaikan dijawab, Yakul apa? Da'autu, dia berdoa, da'autu saya berdoa, falam yustajab li, tapi tidak dijabai. Aku da'autu, aku telah berdoa. Jadi kalimat ini da'autu apa? Falam yustajab li, tapi tidak dijabai untukku. Da'autu, aku telah berdoa. Di riwayat lain itu da'autu diulang. Nah, di bawah itu qad da'autu. Lihat ini Bapak Ibu. Ini penting Bapak, memahami psikologi kalimat. Ini memahami apa? Psikologi kalimat. Kalimat ini ada psikologi lapangannya ini Bapak. Aku telah berdoa. Saya itu sudah nunggu dari tadi. Itu kalimat apa itu? Protes atau bersyukur? Atau narasi yang menyatakan apa? Objektivitas faktanya gitu. Itu nek sate krungu wong ki anjene rada gak beres santri siji katanya. Kan begitu. Nah, sekarang saya saya sudah berdoa. Kalimat itu sebetulnya kalimat apa nadanya itu? Protes. Kalau bahasa saya berdoa, saya sudah berdoa. Nanti kok gak dijabahi lagi gitu. Kan gitu kan. Ini kan kurang ajar gitu loh. Dengan Allah itu nggak punya sopan santun adab. Padahal Allah ini
masalah besar. Kalau di sini lihat ya, da'autu qad da'autu wa qad da'autu, sungguh saya telah berdoa, sungguh aku sedonga terus. Ini kalau sekarang aku ndonga, sudah saya sudah berdoa. Kayak ngono kalimatnya gitu. Orang kayak gini sama tinggal ya ora apa-apa. Ya wis berdoa ya wis sampean teni dijabahi doa. Lah kok ngamuk lah sampean kelihatan. Ya ini yang tidak disukai oleh Allah. Nang aku sampean tak tinggal ngamuk apa maneh Allah. Terus ngijabahi sampean yang model ngamukan kayak ngene iki. Nah. Untungnya Allah itu Rahman Rahim. Coba kalau sampean ngomong ya Allah saya sudah berdoa, dijewer mbek Allah gayanya Allah jewer piye? Esok kepala semplang siji ono. Garotak mati ono kalau apa? Mau memperlakukan apa? Ya hukum bahwa Allah murka begitu. Ya habis sampai itu. Jadi dari situ Rahman Rahimnya Allah itu luar biasa. Justru karena sayangnya itu Allah tidak mengijabahi dengan lembut, sampai orang itu menyadari kesalahannya. Sekali lagi, walaupun ada orang yang bisa jadi nggak banyak memenuhi syarat dia berdoa tapi diijabahi, tapi jangan sampai bandingkan dengan orang yang seperti itu. Itu kan orang-orang yang tingkatannya baru menghamba, baru awam. Kalau orang sudah ngaji, sudah berarti apa? Dia harus apa? Dia mengukur kelas dirinya, tahu mungkin potensi-potensi salah ya, yang selama ini dia bawakan ketika menghamba kepada Allah. Dalam Sahih Muslim, wa Sahih Muslim anhu la yazalu yustajabu lil abdi malam yata'u bi ismin au qati'atir rahmin. Jadi senantiasa doa itu dijabahi. Inilah doa-doa yang tidak dijabahi. Pertama apa? Selama dia tidak apa? Berdoa di dalamnya ada kesalahan, ada dosa, gitu, ada kesalahan. Termasuk kesalahan itu gini, ya Allah kurang apa saya? Gitu ada jondol didik, kurang apa saya? Kurang ajar, kurang dididik. Wis salat suwi ya Allah, wis sedekahku yo akeh ngono kok. Wong njaluk siji kok ora dijabah ya Allah, kok medhit banget ngono. Malaikat itu yang ngono nyesek. Untungnya malaikat itu kan bukan manusia, harus baru iso jantungan, iso darah tinggi, iso kena asma, ngono kan repot. Ndelok gemese, ndelok menungso sing bolak-balik nglakoni salah itu. Kan masalah. Jadi kita itu sering kan kalau beribadah itu kan membawa ketaatan itu, betul enggak? Untuk kemudian apa? Disandingkan agar doa kita itu diijabahi, kan gitu kan? Padahal ketaatan itu yang memberi siapa juga? Lah iya. Itu kalau orang tidak ngerti tauhidnya itu kan kacau itu kan. Dong taatmu saja aku yang membantu, aku yang beri hidayah dan aku yang memberikan taufik. Misalkan orang umroh, ya Allah kurang apa saya? Umroh duitnya sampean itu kok sapa? Sampean umroh sehat itu sapa sing menehi? Sampean di umur sehingga bisa umroh itu siapa? Lu kok kok metengkelek. Lah haula iki gak mana sih kalbu mbek aku iki kacau kabeh gitu. Ajane malah sih kalbu nasional aku ngisi. Kacau gitu loh. Semua nikmat Allah yang memberi, habis itu menyandingkan termasuk penghambaan, lalu minta dijabahnya doa itu dengan membandingkan penghambaan yang diberikan itu dari Allah. Ya Allah kurang apa saya begini, kacau. Ya, itu ism, itu dosa. Dosa itu tidak mesti ya Allah pisahkan ini, ya Allah hancurkan ini, ya Allah matikan ini, ya Allah celakakan ini. Oh, enggak gitu. Termasuk dosa itu ya kan tadi itu ada hal-hal yang sifatnya apa? Mempresentasikan penghambaan tadi, yang bahwa penghambaan itu justru malah Allah yang memberi, kan kacau. Atau yang kedua apa? Memutus silaturahmi. Lalu malam yastajil, selama orang itu tidak apa? Terburu-buru. Qila ya Rasulullah, wa mal istijal. Apa yang dimaksud terburu-buru? Qala yaqul qad da'autu wa qad da'autu falam ara
apa? Yastajibu li fayastaghfiru inda dzalika wa yada'u doa. Terus saya lihat bahwa itu belum dijabahi, sehingga saya bosan, saya enggak semangat. Ndonga urung dijabahi, suwi ndonga ora dijabahi. Terus apa? Meninggalkan doa. Itu definisi istijal dengan. Sekarang saya tanya, sering enggak kita seperti itu? Ya sering lah. Contoh yang sering apa? Enggak, saya enggak pernah ngomong ndonga suwi, tapi pikiranku muncul ngono. Pikiranku muncul kapan dijabahi, wis suwi gak dijabahi, kan gitu kan? Pikirane iki wis ndonga bolak-balik kaya ora. Iki otak itu enggak diucapkan, tapi otak kita menyatakan apa? Seperti itu. Nah, Allah itu kan tidak perlu diuji kalau mau ingin mengetahui otaknya hamba. Allah kan Maha tahu itu. Termasuk hati kita. Sehingga ini problemnya di situ. Lebih dari itu Bapak Ibu, bahwa saya tadi menempatkan akhlak itu menjadi modal doa kita mudah diijabahi oleh Allah. Akhlak di Allah, kepada Allah itu. Jadi semakin bagusnya kita akhlak batin kita, pikiran kita, jiwa kita kepada Allah, maka doa-doa itu semakin diijabahi besar. Nah ini kalau di resum itu jadi begini Bapak Ibu. Di resum ya, saya suka resum. Doa dan sikap terburu-buru. Bagusnya akhlak menjadi penentu diijabahinya doa. Akhlak itu panjang loh Bapak Ibu ya. Akhlak itu enggak simpel. Sehari kita berbuat dolim, kita ndonga bisa di stop. Tolong diingat. Kita berbuat dosa maksiat, kita berdoa padahal belum tobat, di stop sampai kita itu ingat potensi salah. Itu akhlak. Sampai ku dosa gak ngerti dosane njaluk aku. Oke lah kalau orang awam diberikan toleransi. Nah kalau orangnya sudah ngaji, berulang-ulang dikasih ilmunya, dosa tapi gak nyadarin dosae, lalu njaluk, gak istighfar tobat dulu. Dari mana doa itu bisa dijabahi? Kalaupun dijabahi, adab seperti itu tetap salah. Kan gitu. Suatu saat bisa jadi ditegur. Maka jangan main-main dengan dosa maksiat Bapak Ibu. Orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Apalagi kalau dosa maksiat itu biasa diabaikan. Waduh, mari dosa kayak gak dosa. La haula wala quwata illa billah. Terus ujung-ujungnya ruwet ae uripe. Ya itulah dosa itu. Terus menyederhanakan lagi. Dosa didik atau dosa didik. Ya, repot ya. Jadi betapa pentingnya akhlak itu. Terhalang doa karena sikap terburu-buru. Menunjukkan bahwa doa sangat butuh pengawalan baiknya hati dan perilaku. Saya itu memperhatikan pasien itu panjang. Saya itu kan petugas langit, PNS langit ya. Ya viral saya PNS langit. Ini dibuka terus nggak ada yang daftar ya. PNS langit lah. Artinya saya memantau pergerakan umat ini dengan dakwah itu, dengan membimbing, dengan kasus-kasus ruqyah. Ada yang saya pantau itu begini. Kenapa orang ini terburu-buru hasil? Kenapa orang ini tidak sabaran? Ya, kenapa berbagai hal yang itu tidak ideal? Ternyata orang ini sebetulnya tidak terlalu baik. Untuk menjadi baik itu tidak terlalu baik. Ternyata baiknya dia itu bersyarat. Aku nek menguntungkan, aku api. Nek gak menguntungkan, aku balik mana. Ada orang itu kalau saya akan ke dukun. Loh, omongan kayak gitu. Tak jual dukun itu sudah melecehkan Allah. Lo mau berbuat baik kok ngancam berbuat keburukan. Ya, biarkan saja, itulah nasib dirinya dan Allah Maha tahu, saya tidak tahu. Oh judulnya memang dia mau syirik. Biarkan saja. Itu pengalaman lapangan, ilmunya itu bisa ditangkap seperti itu. Sehingga kita itu betul-betul apa? Ya harus tahu diri di batas mana kita ini sedang beramal soleh, berdakwah, menghamba,
dan apa yang menjadi wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha tahu kalau hamba ini juga betul-betul hamba yang baik tulus ini. Sehingga kadang tidak perlu butuh panjang ini diijabahi. Karena memang ketulusan hamba tadi itu. Dan hamba juga tahu ada orang yang tidak tulus. Makanya diperlama ujiannya. Itu tahu. Saya tidak tahu, Allah Maha tahu. Jadi betapa butuhnya jujur di hadapan Allah. Ini ilmunya. Jujur termasuk apa? Akhlak. Iyyakum bi sidqi fa inna sidqa yaqtil ilal bir. Jadi orang jujur itu mesti apik terus endingnya itu. Mesti benar. Coba kalau orang itu dusta, pinter membangun alibi, membangun narasi. Ngajak kucing-kucingan dhisik, Tom and Jerry kejar-kejaran, ketangkep. Ya, ya nyerah dulu. Kan teknik ini gitu sampai kapan? Kayak apa? Polisi mbek maling. Kan gitu kan kejar-kejaran. Di mana ada polisi malingnya kan, tapi sekarang kan ada polisi koncoan mbek maling juga ya ada. Baik, kita lanjutkan. Sikap terburu-buru untuk dijabai adalah sikap yang tidak beradab kepada Allah. Nek ngupuhi aku oke lah, aku mungkin memaklumi ya. Artinya memaklumi itu ya karena saya manusia, bukan saya sempurna ndak. Gak apa-apa, padha menungso lah, wis gak usah sampean hormati gak masalah. Tapi Allah itu jangan tidak dihormati. Jangan tidak diagungkan. Kita itu siapa? Manusia yang sangat lemah, nggak memiliki kebaikan sedikit pun kecuali Allah yang memberi. Iman saja Allah yang memberi. Potensi selamatnya juga di tangan Allah lah. Ya Allah itu dari mana? Kok kurang ajar banget kamu itu. Dan itu sudah menyakitkan. Ya kalau orang sadar itu nangis jiwa, luka. Ia adalah makhluk yang lemah ini, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, yang semua kebutuhan untuk menutupi semua kelemahannya ada di tangan Allah. Bagaimana ia memaksa Allah untuk segera mengijabahi doanya? Ngimpi orang ini, nindur. Jadi ternyata beragama itu apa ya? Butuh detail, butuh jelas, butuh betul-betul dipahami dengan benar. Nggak bisa asal-asalan. Ini bagi orang yang mau diangkat oleh Allah lebih tinggi. Nah, judul orang awam itu salah ya, dia maklumi sama Allah orang awam. Wis sholat aja alhamdulillah nah, orang awam. Lah kita ini orang yang terus ngaji berilmu menghamba taat sama Allah. Masa di standar yang salah terus kan tidak bisa begitu. Ya harus diupgrade. Betapa doa sangat ditentukan oleh bagusnya hati, akhlak dan kecintaan seorang kepada Robnya. Kalau jenengan judulnya adalah orang yang senang menghamba, terutama pada saat sujud, ya, doa pada saat sujud itu nikmat, bahkan nangis itu gampang. Nangis itu apa? Bukan gembeng, enggak, itu karena lembutnya hati dan betapa imannya sangat apa? Ya kalau diibaratkan baju itu putih, kalau diibaratkan air itu jernih, jadi hati itu bersih sehingga menangkap apa rahmatnya Allah itu mudah, meneteskan air mata karena penghambaan itu luar biasa. Tapi kalau dosa banyak, nangis itu susah, hambar, kering menghamba itu. Dikit lagi. Sikap terburu-buru adalah perilakunya setan. Tolong diingat. Karena itu kenapa Allah tidak mengijabahi doa orang yang terburu-buru? Itu disebabkan karena saat ia berdoa setan mengikutinya, mendiktenya untuk tidak sabar untuk segera dijabah. Nah, Allah mah tahu ono menghamba nggo setan. No. Buaan sik setanmu itu. Ngerti ya? Buaan setan itu. Ya sama dengan orang yang apa? Menghamba nek pas butuh.
Itu penghambaan pedagang. Tahu pedagang? Bukan ilmuwan. Kalau ilmuwan itu kan ngalimi Allah. Jadi ibadahnya 24 jam, butuh nggak butuh, ilmunya mengatakan dia harus menghamba. Apalagi orang yang mahabbatullahnya tinggi, maka dia menghambanya dengan rasa cinta. Beda lagi di situ. Jadi hati-hati. Kadang kita ini membawa perilaku salah dan itu potensi diikuti oleh setan, sehingga kemudian Allah tidak ijabai gitu loh. Terutama hati-hati kalau kita pas butuh sholat malam puateng, engko nek dijabahi dikendoni. Orang seperti ini kalau Allah menyayangi sebaiknya diapakan? Satu saat butuh lagi diapakan? Enggak dijabahi, dibiarkan dia mengambil pelajaran. Kue wingi pas butuh koyok jojo nang aku, kan gitu dialognya kan. Saiki nek tak jabahi lali kowe. Pas wae butuh sedekapmu ketok. Pas butuh dijabahi. Delok cecek. Allah Robbi mek ngantuk-ngantuk. Engko makanya Allah kalau sayang itu dikasih musibah lagi biar butuh terus. Tapi coba masa menggambar tingkatannya pas butuh-butuh karena ada ujian. Masalah apa enggak? Derajat kita pas tinggi dengan ya seorang yang menggambar karena apa? Keikhlasannya. Dia enggak butuh, dia enggak ada masalah atau ada masalah dia senang menghamba. Itu yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, ini kalau diteruskan ya juga enggak selesai gitu ya. Jadi ya sudahlah sementara sampai di poin 5. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi dari sini betapa penting belajar tentang seluk-beluk doa. Sekarang saya tanya, kenapa kita terus belajar doa? Siapa yang ada yang tahu? Kenapa kita harus belajar terus belajar doa? Udah ya kelamaan ya kan gak bisa jawab. Ya. Kenapa kita harus terus belajar doa itu? Karena doa itu rezeki khususnya orang mukmin. Orang mukmin itu diberi rezeki yang istimewa berupa apa? Ilmu dan kemudian apa yang dibutuhkan hati untuk keselamatan akhiratnya, untuk surganya. Jadi jangan terus mulai duit dok. Doa itu rezeki kita. Memahami doa, memahami ajaran itu rezekinya orang mukmin. Berupa kaitannya dengan keimanan hatinya, ajarannya, cara dia menghamba kepada Allah supaya benar. Dan kita lebih butuh itu dibandingkan dunia. Kalau kita lebih butuh itu dan kita menganggap itu lebih penting, dunia itu dikentil tok, gak usah sampai kejar-kejar. Termasuk sembuh, termasuk rezeki, gampang. Insyaallah seperti itu ya. Wallahu alam shawab, wallahu musta'an. Kita tutup dengan satu pertanyaan ini. Silakan gorengannya diberikan. Di beberapa pertemuan yang lalu disebutkan bahwa jika seorang hamba berat, ibarat melakukan dosa gitu ya, seberat 1 kintal, maka ndak ia pun mengusung taubat seberat 1 kintal. Mohon penjelasannya Ustaz. Bagaimana mengusung hati ini agar bobot taubat sesuai dengan yang seharusnya, mengingat dosa ini tak terbilang jumlahnya dan bobotnya, sementara hati ini masih jauh dari kriteria hatinya para sahabat yang melakukan dosa kecil saja merasa terancam tertimpa gunung. Baik Bapak Ibu, kalau dosa itu banyak dan dosa besar, itu secara logika waktu tobat itu idealnya cepat atau membutuhkan waktu? Apa? Cepat atau membutuhkan? Ada orang dosanya banyak, besar. Ya, dosa banyak, besar. Kalau kita bicara tobat itu cepat diterima sama Allah membutuhkan waktu. Jawabannya benar apa? Membutuhkan waktu. Jadi kalau pas tidak bisa, masih sulit, itulah gambaran apa? Bahwa tobat itu harus diusung terus. Ya, salah satunya adalah sabar terus untuk memohon ampunan sampai nanti kita itu dipahamkan apa makna berat.
yang saya bilang 1 kintal. Kalau disederhanakan, kalau dosa zina itu ibaratnya timbangan kesalahannya itu 1 kintal, maka tobatnya minimal 1 kintal. Artinya perasaan dosa itu harus sebesar itu. Kalau ternyata jumlahnya banyak, ya judulnya seumur hidup itu tobat. Nah terus yang tidak berdosa, pemana sih nggak dosa. Wong Rasulullah SAW saja yang maksum itu tobat. Jadi hidup kita ini mau dosa tidak dosa, soleh, semua harus selalu tobat kepada Allah. Baik, saya kira cukup ya, karena sudah wallahu alam shawab, wallahu musta'an. Mohon maaf jika panjangan, mudah-mudahan kita diberi hidayah taufik untuk semua yang kita bahas, Allah ridho untuk kita bisa mengamalkan dan dijauhkan dari yang sebaliknya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini antum.